Halo guys, selamat datang di channel gua Omon-Omon Saham. Nah guys, hari ini kita bahas kembali ya saham CDIA ya guys ya. Saham CDIA ini hari ini itu disuspend ya guys ya karena terus-menerus arah ya guys ya. Nah guys, buat lo yang baru pertama kali mampir ke channel gua ini seorang investor jangka panjang yang fokus kepada strategi dividen reinvest gitu guys ya untuk jangka panjang. Tapi gue juga menjalankan strategi lain, yaitu gue ikut IPO terpilih, serta gue juga swing trade di saham-saham menjelang pembagian dividen gitu guys ya. Nah guys, kita hari ini akan bahas saham CDIA. Nah, saham CDIA ini ya, ini harganya masih, kalau menurut gue ya guys ya, masih jauh gitu guys ya dari target ya guys ya di 780 ini guys ya. Jadi besok ini dia akan keluar suspend ya. Ini adalah menurut gua adalah kesempatan gitu guys ya. Biasanya banyak pemula yang ikut-ikutan IPO ini mulai ketakutan ya, mulai panik itu ketika mulai suspend gini, mereka mulai berpikir untuk segera melepas saham yang mereka miliki gitu guys ya. Jadi ini adalah menurut gua adalah waktunya kita untuk kolek gitu loh guys ya. Ini maksud gua akan besok akan coba untuk kolek gitu loh guys ya saham CDIA ini, karena dari hari pertama itu Bang Omon-Omon sudah antri terus tapi nggak dapat gitu loh guys ya. Nah guys, di saham CDIA ini ya terus terang guys, ini adalah fundamental udah nggak kepake guys ya. Di saham-sahamnya Pak PP fundamental itu susah sekali kita pakai guys. Karena apa? Karena memang saham-saham dari Pak PP ini hampir semuanya itu gorengan nih guys ya. Jadi digoreng gitu loh guys ya, digoreng, diangkat ke nilai nggak masuk akal. Nah kita berani-beraninya kita ikut saham gorengan, apakah fundamental is dead? Ya nggak juga guys. Jadi kita ini untuk saham-saham seperti Pak PP ini ya guys ya, kita itu ikut gerbong ya guys ya, ikut gerbong. Artinya kita ini numpang gitu loh guys ya. Nah, ketika kita sudah tahu bahwa saham-saham ini fundamentalnya itu sebenarnya tidak ada gitu guys ya, kita tidak boleh all in gitu loh guys ya. Yang paling penting adalah jangan all in gitu guys ya. Karena di saham-saham Pak PP ini guys, ini memang sangat membantu kita yang modalnya kecil-kecil gitu loh guys ya. Bahkan oleh para retail, Pak PP ini dijuluk sih sebagai pahlawan bursa gitu loh guys ya. Seorang hero gitu guys ya, seorang pahlawan yang banyak menolong investor miskin, yaitu menjadi investor-investor yang kaya gitu loh guys ya, lewat perusahaan-perusahaannya ya. Cuan, brand, TPIA, PTRO, BRPT ya. Contoh-contoh saham-saham milik Pak PP ini guys ya. Nah guys, di video kali ini itu guys, kita nanti akan coba simulasikan gitu loh guys ya. Kalau seandainya CDIA ini diangkat ya, diangkat seperti brand, seperti cuan, seperti TPIA, seperti PTRO, ataupun seperti BRPT gitu loh guys ya. Apa yang akan terjadi gitu loh guys ya. Bisa ke berapa harga CDIA ini gitu guys ya kalau diangkat ke harga-harga seperti saham-saham Pak PP yang lain gitu guys ya. Nah oke. Kita coba lihat dulu guys ya saham-saham Pak PP yang lain ya guys ya. Dimana saham-saham Pak PP ini tidak berlaku yang namanya fundamental gitu loh guys ya. Susah kita menganalisa secara fundamental tuh susah, karena contoh ini brand ya guys ya. Brand ini aja guys. Ini ya itu PE-nya itu udah 461 ya guys ya. Terus PBV-nya guys itu 113. Ini udah sinting banget ya. Sekarang kita lihat cuan nih guys ya. Cuan ini sama aja ya, PE-nya lebih sinting 1661 dengan PBV 36,63 ya. Labanya ya tahun ini itu diperkirakan cuma 2,12 triliun ya. EPS-nya tentunya sangat kecil ya. EPS-nya itu cuma 18 ya guys ya. Sangat-sangat mungil ya. Untung cuma 18 per lembar, harga barangnya itu 1.600.
After stock split kemarin udah 16.000 ini guys. Nah, ini sekarang TPIA. TPI-nya lebih sinting guys ya. Ini minus guys. Ini perusahaan minus ya. Minus 3 tahun ya, dari 2023. Ya, dari 2022 ya, 3 tahun terakhir minus ini ya. Ini minus ya. Ini nggak ada untungnya sama sekali ya, alias merugi ya. Perusahaan merugi tapi oleh market masih dihargai 9.600 ya guys ya. Ini karena perusahaan merugi jadi PE-nya minus 498 dengan PBV itu 19 kali ya. Ini nggak masuk akal ya guys ya. Sekarang kita lihat cek perusahaan yang lain lagi, yaitu PTRO ya guys ya. PTRO itu PE-nya juga sama ya, ini nggak masuk akal, 700 dengan PBV itu 10 kali ya. Labanya cuma 167M setahun ya. TTM, proyeksi TTM ya, kalau tahun lalu itu cuma 154M. Ya, CDIA jauh lebih bagus guys daripada PTRO ini ya. CDIA itu labanya 500 miliar ya guys ya, setahun ya. Tahun 2024 itu 500M dengan pertumbuhan yang terus-menerus. Nah, ini sekarang BRPT guys ya. BRPT ini ya seperti ini guys ya. PE-nya 193 dengan PBV 7,12 ya. Ini labanya 1 triliun dengan EPS 10 ya guys ya, 10 doang ya. EPS 10 harganya itu 2.180 ya. Ini sudah over banget dari fundamentalnya gitu guys ya. Nah guys, di video kali ini guys, Bang Omon akan kasih tahu ke kalian gitu guys ya. Ini guys, kita tadi udah lihat ya labanya BRPT, Brand ya, terus TPIA minus ya, yang minus, terus cuan juga gitu loh guys ya. Nah, kita sekarang lihat punyanya si CDIA ini gitu guys ya. CDIA ini labanya tuh $32 ya tahun 2024. Kalau dikonversi ke kurs sekarang 16.300 itu 532 miliar. Dia punya EPS itu 5,27 dengan PBV itu dengan book value itu 97,6. Nah, ini simulasi guys ya. Simulasi kalau seandainya si pahlawan bursa alias Pak PP itu berkenan menggoreng, gue nggak tahu ya Pak PP atau orang-orang di bawahnya yang menggoreng, tapi yang jelas kalau ini digoreng sama dengan Brand ya, dengan PBV 113 ataupun PI 463, jika dia itu digoreng sama di ini guys ya, jika harganya CDIA nanti diangkat dengan nilai yang sama dengan Brand, itu potensinya bisa di 11.000 ya guys ya, kalau secara PBV ya. Kalau secara PE sama dengan Brand itu bisa di 2.400 ya guys ya. Kayak gitu. Untuk TPIA jika di up seperti TPIA dengan PBV 19 dan PE 498 ya, karena dia minus, tetap jadinya minus, itu bisa di harga 1.800 atau di 2.600 ya guys ya, si CDIA ini ya. Jadi makanya harga saat ini tuh masih panjang gitu loh guys ya, ceritanya masih panjang gitu loh. Meskipun hari ini suspend, tapi masih ada cerita yang masih akan berlanjut lagi gitu loh guys ya, ceritanya ini guys ya. PTRO PBV 10 PE 700 ya, ini bisa di 900 ya PT ya, si CDIA ini, atau kalau PE-nya sama dengan PTRO ini bisa di 3.600 ya guys ya. Peluangnya seperti itu. Untuk cuan, kalau disamakan dengan cuan PBV 36 PE 1.600 bisa di angka 8.000 gitu guys ya. Dengan kalau sama dengan PBV-nya cuan itu bisa di angka 3.500. Terakhir untuk yang CDIA jika disamakan dengan BRPT ya, PBV 7 PE-nya 193 itu bisa di harga 694 ya, di bawah harga sekarang ya.
dan PE-nya bisa di 1000 gitu guys ya. Kalau disamain PE-nya dengan BRPT ya. Memang BRPT ini memang yang harganya mulai masuk akal gitu loh guys ya. PE-nya cuma 193 dan PBV-nya cuma 7,12 gitu guys ya. Ini yang mulai mendekati ya, fundamentalnya gitu guys ya. Tapi untuk yang lain ini brand TPI, APTRO, Cuan ini masih nggak masuk akal semua gitu loh guys ya, harganya tidak cocok banget dengan profil fundamentalnya gitu guys ya. Tapi ya seperti inilah saham-saham pahlawan bursa alias Pak PP ini gitu guys ya. Memang bisa terbang ke atas gitu loh guys ya. Makanya inilah alasan Bang Omon-Omon ya itu besok akan coba ngantri lagi gitu guys ya. Mumpung habis kena suspend, biasanya banyak retail yang agak panik gitu guys ya, agak ketakutan gitu guys ya. Nah kayak gitu. Nah, tipsnya guys ya, untuk ikut saham-saham Pak PP ini, karena fundamentalnya sebenarnya adalah kosong, tapi harganya bisa selangit, kita tipsnya adalah jangan all in guys ya. Lu guys, ikut si Pak PP ini guys. Lu duit 7 juta aja guys. Temen gue itu bisa ngubah jadi 150 juta gitu guys ya. Jadi nggak usah all in dengan receh-receh aja, lu tuh bisa dapat ratusan juta gitu guys ya. Kalau udah dapat terbang segitu, udah dapat gede, ya kita jual, kita masukin ke dividen reinvest gitu guys ya, supaya aman gitu guys ya. Ya, jadi gitu guys ya strateginya guys ya. Jangan all in di saham-saham yang seperti ini ya, saham-saham yang bubble-bubble gini guys ya, saham-saham yang diangkat ya. Tapi kita nebeng dari bawah, ketika ke atas, ya kita waktunya untuk mulai pikirkan untuk take profit dan kita itu masukin ke saham-saham yang lebih aman gitu guys, yang membagikan dividen secara rutin gitu guys ya. Jadi nanti kita beliin saham-saham yang membagikan dividennya kita investasikan ulang gitu loh guys ya. Jadi gitu strateginya ya. Oke guys, mungkin kayak gitu dulu guys ya omongan kali ini. Sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya. Salam.